Dewan Pengurus Daerah Jakarta, Ibu Sani Matilda Tabilatu beserta jajarannya, Penasehat Rohani Marikat Katolik RI Cabang Santo Bartolomeus Taman Galaksi, Pastor Gabriel Senda SPD, para pimpinan dan Dewan Pengurus Cabang se-Wilayah Bekasi, seluruh utusan dan peninjau, serta para undangan yang kami cintai. Selamat pagi dan selamat datang pada acara konferensi cabang Marikat Katolik RI Cabang Santo Bartolomeus Bekasi. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan pagi ini kami mengadakan pohon berkat. Kami mohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dari awal pertengahan, supaya semua acara berjalan dengan lancar. Bersama anak dapat mempersiapkan konferensi cabang Santo Bartolomeus Taman Galaksi Bekasi sesuai dengan visi dan misi. Konferensi cabang Santo Bartolomeus Taman Galaksi Bekasi mengambil tema satukan semangat melayani untuk gereja dan masyarakat yang sejahtera serta bermartabat. Bahwa yang hadir dalam konferensi cabang Santo Bartolomeus Taman Galaksi Bekasi peserta terdiri atas dari para utusan sebesar 51 orang, peninjau 7 orang, Dewan Pengurus Daerah Jakarta 3 orang, penasehat rohani 1 orang, undangan lainnya 6 orang. Demikian, terima kasih. Terima kasih 2 Desember 2020. Konferensi cabang merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar, merupakan suatu forum musyawarah untuk menentukan langkah ke depan organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia yang bertujuan untuk 1. Meminta pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang dalam masa kepengurusan 2019-2022. 2. Menetapkan rencana kerja cabang untuk 3 tahun mendatang, yaitu 2022 sampai dengan 2025. Memilih pimpinan untuk 3 tahun mendatang periode 2022 sampai dengan 2025. Perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada 1. Presidium Pimpinan Daerah Jakarta atas pengarahan dan bimbingannya serta pendampingannya, serta Romo Gabriel Senda SPD selaku penasihat rohani. Kemudian Dewan Pengurus Ranting yang telah bekerja sama
dapat terlaksana dan sungguh memberikan manfaat bagi kita dan masyarakat sekitar. Salam sekian, terima kasih. Selamat berkonferensi. Karya Tuhan yang telah dimulai di dalam kelompok wanita Katolik ini tetap eksis, tetap hidup sampai saat ini dengan diadakannya konferensi dan segala kegiatan untuk kelanjutannya. Begitu banyak yang telah dilakukan dan semoga karya ini tetap memberikan warna yang khusus bagi pengabdian yang lebih baik pada gereja maupun kepada negara dan bangsa kita. Semoga Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, lebih dahulu saya akan memperkenalkan yang pertama ada Ibu Elizabeth Sudarmi, anggota bidang organisasi dari cabang PKR Kranji. Kemudian ada Ibu Paulina Kristianti Wireni, perwakilan Dewan Pengurus Daerah Jakarta di BKOI DKI Jakarta dari cabang Kalvari, yang hadir sebagai saksi dalam proses pemilihan siang nanti. Yang ketiga ada Ibu Angga Nurhandayani, Ketua Bidang Organisasi DPD Jakarta, Bu Angga Mana. Dan yang keempat Ibu Katarina Tiara, perwakilan DPD Jakarta di organisasi BKSWKK. Ibu Angga dan Ibu Tiara dari keduanya dari cabang Santo Bartolomeus Galaksi. Terima kasih Ibu, silakan balik ke tempat. Kami Dewan Pengurus Daerah Jakarta sangat mengapresiasi ibu-ibu di cabang Santo Bartolomeus Galaksi yang telah menjalankan karya pelayanannya selama 3 tahun ini dengan sangat baik. Semoga konferensi cabang hari ini dapat menghasilkan pimpinan terbaik, pilihan para anggota untuk bersama para pengurus membawa cabang Santo Bartolomeus Galaksi menjadi cabang yang selalu menyatukan semangat untuk melayani gereja dan masyarakat yang sejahtera serta bermartabat, seperti tema yang diambil untuk konferensi cabang pagi hari ini, yang adalah bagian dari sumbangsi wanita Katolik RI terhadap gereja dan bangsa, dan sebagai usaha untuk merawat organisasi wanita Katolik RI. Selamat berkonferensi. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria menyertai, Santa Ana melindungi. Dengan mengucap syukur kepada Allah sumber segala berkat, konferensi cabang wanita Katolik RI, cabang Santo Bartolomeus Galaksi, tepat jam 8.40 dibuka. Sidang pleno 1 dibuka. Sesuai Anggaran Dasar Wanita Katolik Republik Indonesia Kongres ke-25, Pasal 12 ayat 1, quorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir sebagai persyaratan absahan rapat paripurna disediakan. Pasal 15 ayat 4a, konferensi cabang adalah sah apabila dihadiri atau diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota ranting yang ada di cabang bersangkutan. Berdasarkan laporan dari bagian registrasi yang kami terima, peserta yang hadir dalam konferensi cabang wanita Katolik Republik Indonesia cabang Santo Bartolomeus tahun 2022 sejumlah 51 dari jumlah anggota 289. Interupsi Bu, berapa jumlah anggotanya? Jumlah anggota 280. 1/8. Oke, lanjut Ibu. Dengan demikian, quorum telah terpenuhi dan konferensi cabang wanita Katolik Republik Indonesia cabang Santo Bartolomeus dinyatakan sah untuk dilaksanakan. Konferensi cabang wanita Katolik Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan 1.
Anggaran Dasar tahun 2018 bab 2 tentang asas, visi, misi, sifat, dan pedoman. Panitia pelaksana adalah pengurus cabang atau rantingan yang ditunjuk dengan susunan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, dan sejumlah seksi sesuai kebutuhan. Laporan tanggung jawab Dewan Pengurus Cabang tahun 2019 sampai 2022. Peserta konferensi cabang terdiri atas A. Dewan Pengurus Cabang, B. Dewan Pengurus Daerah, C. Anggota yang menjadi utusan dan peninjau, D. Penasehat rohani Dewan Pengurus Cabang, E. Undangan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Cabang. Setiap peserta wajib mematuhi tata tertib konferensi cabang dengan penuh rasa tanggung jawab dan menghormati etika organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia. Pembacaan dan pengesahan para pimpinan sidang pleno dan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Para peserta sidang yang terhormat, kita akan memasuki sidang pleno 2. Ketua sidang Ibu Budi Krisnawati dan Sekretaris Ibu Juliana Susanti dipersilakan memimpin sidang. Sidang pleno kedua dibuka. Kami persilakan pimpinan beserta jajaran Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Bartolomeus masa bakti 2019-2022 untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Kami persilakan pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Bartolomeus untuk membacakan laporan pertanggungjawaban. Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Bartolomeus sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan dalam struktur paroki Taman Galaksi masuk sebagai salah satu kelompok kategorial. Oleh karenanya, Wanita Republik Indonesia Cabang Bartolomeus mendapat pendampingan dari Dewan Paroki, yaitu Ibu Christine Rahayumawati untuk periode 2019 sampai dengan September 2022. Kegiatan-kegiatan dilaksanakan sebagai berikut. Tindak-So 1 dalam rangka Paskah 2022 BKS DKK Jakarta Terus 1 Panti Asuhan Komunitas Anak Maria Pemulasan. Prinsip solidaritas dan subsidiaritas serta falsafah asih asah asuh senantiasa menjadi pemohon dalam berkarya sehingga tercipta iklim kerja yang sehat dan kondusif. Beberapa saran untuk dipertimbangkan bagi pengurus mendatang. 1. Spiritualitas dan iman Kristiani tetap menjadi landasan utama dalam karya pelayanan. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi atau gambaran tentang karya pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Cabang bersama 11 rantingnya selama masa bakti 2019 sampai 2022. Semoga perhatian dan kerjasama yang berjalan baik selama ini dapat lebih ditingkatkan lagi di masa mendatang, sehingga karya pelayanan kita dapat berdaya guna dan membawa berkat serta kebahagiaan bagi sesama. Peserta sidang yang terhormat, apakah ada tanggapan atau pertanyaan atas laporan pertanggungjawaban yang baru dibacakan? Kami minta untuk ranting-ranting dulu apabila ada. Menyebutkan nama dan ranting dari mana. Ada? Nama saya Ila Romantika Manalu, saya dari ranting Fransiskus Asisi. Yang ini saya tanyakan itu mengenai laporan keuangan di bidang usaha. Pengeluaran ini diperuntukkan untuk apa? Terima kasih. Bidang usaha itu menjual barang-barang, artinya dia perlu modal. Jadi di sini kita masukin cash in, cash out. Koordinasi Bu, kami kita koordinasi itu yang penting, yang utama sekali. Misalnya ibu dari ranting
kurang jelas bisa tanyakan ke pendamping. Kalau di tiap-tiap cabang itu ada pendamping Ibu anggota presidium maupun dari beliau. Berita acara sidang pleno kedua Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Bartolomeus Bekasi. Pada hari ini, Sabtu tanggal 3 Desember 2022, bertempat di ruang gedung Karya Pastoral lantai 3 Gedung Santo Bartolomeus, telah dilaksanakan sidang pleno kedua, laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang dan pengesahan laporan pertanggungjawaban. Beberapa catatan untuk perbaikan laporan pertanggungjawaban sebagai berikut. Ada pertanyaan dari Ibu Eka Manalu dari Ranting Fransiskus Asisi yang menanyakan tentang satu bidang usaha itu diperuntukkan untuk apa. Tanda tangan dari bendahara tidak ada. Dijawabnya bidang usaha untuk menjual barang-barang perlu modal. Itu jawaban dari Ibu Gustini. Yang kedua, banyak mengeluarkan biaya seperti menangi pembelian seragam atau atribut. Bisa dilihat di uraian. Ada masukan dari Ibu Sani, laporan pertanggungjawaban itu dibuat transparan dalam pengelolaan keuangan. Itu yang membuat organisasi ini dapat bertahan sampai 98 tahun. Tidak ada tanda tangan, ini baru tadi malam laporannya selesai dibuat, baru pagi ini di fotokopi. Untuk yang kedua ada pertanyaan dari Ibu Email cabang Arnoldus. Kalau mengapa bidang kesejahteraan di tahun 2021 sebanyak 47 juta sekian biasanya dihasilkan oleh bidang usaha. Kenapa bisa ada dari bidang kesejahteraan? Nah, jawaban dari Ibu Tina itu untuk berupa sumbangan-sumbangan, jadi dimasukkan ke dalam bidang kesejahteraan. Semua harus masuk ke bendahara. Cabang Arnoldus, kenapa kolom surat mandat masih kosong? Jawaban dari Ibu Gustini, karena mandat yang masuk adalah laporan dari ranting. Masukan dari DPD untuk mewakili organisasi yang keluar seharusnya ada surat tugas atau mandat. Dan ada tambahan dari Ibu Eli, DPD, diharapkan tahun 2023 semuanya bersama-sama bergotong royong ya untuk kesejahteraan bersama. Berita acara ini merupakan hasil sidang pleno kedua dalam konferensi cabang Dewan Pengurus Cabang Santo Bartolomeus Wanita Katolik Republik Indonesia, Bekasi, 3 Desember 2022. Konferensi cabang Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Santo Bartolomeus, sidang laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, dengan ini menyatakan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Bartolomeus demisioner. Dengan ini kami menyerahkan buat kepemimpinan cabang Bartolomeus pada ketua sidang. Dengan ini kami serahkan simbol kepemimpinan cabang Santo Bartolomeus kepada DPD Ibu Sani. Saya terima simbol kepemimpinan cabang Santo Bartolomeus Galaksi, dan dengan demikian cabang Santo Bartolomeus Bekasi diambil alih oleh DPD Jakarta sampai terpilihnya pimpinan yang baru. Pembentukan ranting disesuaikan dengan pemekaran wilayah di Yohanes, Salaikan Agung atau Porlelia. 2.
Saya mengundang Ketua Sidang Ibu Dwiwati dan Sekretaris Ibu Margareta Maria Yuliana untuk memimpin sidang. Sidang pleno ketiga dibuka. Pemeriksaan pertanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022, penerimaan 142.705.444. Pengeluaran 140.018.711. Saldo akhir pertanggal 3 Desember 2022 pada hari konvercap sebesar 5.098.933. Hal mana sesuai dengan penerimaan. Verifikasi keuangan untuk membacakan berita acara sidang tim verifikasi. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 bertempat di Gedung Karya Pastoral Lantai 3 Gereja Santo Bartolomeus Bekasi. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan Dewan Pengurus Cabang Masa Bakti tahun 2019 sampai 2022 dengan pelaksanaan sebagai berikut. 1. Penetapan Ketua dan Sekretaris Sidang. 2. Pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan meliputi A. Buku kas, buku bank, dan buku-buku pembantu. B. Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang. C. Sisa uang, saldo, dan surat-surat berharga lain. Hasil pemeriksaan saldo sebesar Rp598.933. Hal mana cocok? Sidang tim verifikasi keuangan disahkan. Silakan Ketua Tim Rencana Kerja untuk membacakan hasil sidang komisi. Komisi Rencana Kerja melaksanakan sidang pada tanggal 3 Desember 2022 dengan jumlah anggota komisi 23 orang terlampir. Hasil rencana program kerja yang telah disepakati adalah sebagai berikut. 1. Menangkal fundamentalisme serta usaha-usaha radikalisme di tingkat global maupun nasional. 2. Pada kemerosotan akhlak yang berhubungan dengan gaya hidup hedonisme, konsumerisme, dan ketidakpedulian terhadap keadilan dan kesejahteraan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan maraknya korupsi. 3. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kreatif dengan mengedepankan kearifan lokal guna menjamin kehidupan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui PPUK maupun berbagai kegiatan percakapan hidup. Selanjutnya, saya persilakan Sekretaris Komisi Rencana Kerja untuk membacakan berita acara sidang rencana kerja. Dalam konferensi cabang wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Bartolomeus Bekasi telah melaksanakan sidang Komisi Rencana Kerja. Pembahasan materi rencana kerja oleh seluruh peserta sidang Komisi Rencana Kerja terlaksana secara tertib dan lancar, menghasilkan program kerja wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Bartolomeus Bekasi untuk satu masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025. Sidang rencana kerja disahkan. Kami persilakan Ketua dan Sekretaris Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi. Berbagai tantangan baik intern maupun ekstern membuat kita bersikap lebih bijak dan dewasa, semakin meneguhkan organisasi dan semakin berdaya guna dalam mewujudkan kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya bagi anggota dan sesama. Keberlangsungan organisasi wanita Katolik Republik Indonesia ini perlu mendapat perhatian yang serius. Bab 2 tentang asas, visi, misi, sifat dan pedoman, pasal 6 tentang visi, misi, pasal 7 tentang sifat dan pedoman. Setiap anggota wajib mentaati hasil undang-undang wanita Katolik Republik Indonesia DPD Jakarta dengan membayar Rp5.000 per tahun, dibayarkan setiap bulan Desember, merupakan ungkapan kasih dan bela rasa kepada sesama tetap dilaksanakan dan ditingkatkan sebagai kewajiban anggota. Menyiapkan kader-kader penyelenggara negara yang mencakup A. Kemandirian organisasi, B.
B. Kaderisasi. C. Penataan dan pengembangan wilayah kerja. D. Pelatihan kepemimpinan dan keuangan. Kesepakatan tentang program pengembangan dan peningkatan kualitas organisasi yang telah disepakati oleh segenap peserta sidang komisi pengembangan dan peningkatan kualitas organisasi merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Maka dengan ini hasil sidang Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi atau disingkat PPKO disahkan. Sekarang kita memasuki sidang pleno keempat. Saya undang Ketua Tim Pemilihan Ibu Sita Kariningsih beserta anggota dan didampingi Pokja Pencalonan Ibu Vivin untuk memimpin sidang. Sidang pleno keempat dibuka. Pemilihan pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Bartolomeus merupakan wewenang konferensi cabang yang dipersiapkan dengan baik untuk mengarah kepada pemilihan yang demokratis. Hal tersebut bertujuan agar terpilih pimpinan yang mampu mengembangkan organisasi sesuai dengan tuntutan zaman. Apakah ada tanggapan? Sudah jelas? Sudah dipahami? Disetujui semuanya? Baik, Bu Kustini sudah bisa memastikan ya, karena ini untuk 3 tahun ke depan. Tidak boleh di tengah-tengah jalan ada belok kanan belok kiri. Ya, sudah berkomitmen. Di sini ada kata salah. Kenapa dikatakan salah, Ibu? Silakan dicermati. Yang kiri ini namanya sama, melatih semuanya. Tidak boleh. Di nomor kotak 2 melatihnya 2 juga tidak boleh. Kemudian di kotak terakhir hanya mengisi 2 juga tidak boleh. Surat suara yang kosong ada 51 lembar. 47, 48, 49, 50, 51. Ibu Francisca Hartini, Ibu Francisca Yunita Sukwati dari Maria Ratu, Ibu Aibi Sri Setianingsih, Margareta Maria Ayuriana. Meja kosong silakan diisi. Ya, langsung diisi biar nggak berdiri, nggak tunggu-tungguan. Ya, meja kosong silakan diisi. Hani Deliani Teno, Elizabeth Sinta Simbolo, Juliana Susanti, Nining Suharsono, Trisakti Antari, Tiurma Ida Situmia, Francisca Utari, Sri Rahayu, Ulfa Dewi Sinaka, Desiana Dian Setiorini, Agnes Harisantri Lukito, Gisela Meire Zalia, Helena Sudarni. Elizabeth Linda. Sah. Wiwi. Sah. Wiwi. Linda.
Elizabeth. Linda. Sah. Linda. Bibi. Linda. Sah. Linda. Mercy. Linda. Elizabeth. Bibi. Sah. Bibi. Elizabeth. Linda. Itu saudari Linda itu mendapatkan suara 45. Kemudian saudari Mercy 23. Berdua ngadep sini. Elizabeth 36. Kemudian saudari Bibi 43. Dan ini ada yang batal ya, yang batal tidak sah itu ada 2 ya, ada 2 kita kalikan 3, jadi ketemu 6. Total jumlah suara 153 dari 51. Terima kasih untuk Peserta sidang yang terhormat, dengan demikian terpilih 3 nama. Ibu Lindawati 45 suara sebagai Ketua Cabang. Ibu Veronica Ika memperoleh 43 suara sebagai Wakil Ketua 1. Kemudian Ibu Maria Teresia Elizabeth dengan 36 suara sebagai Wakil Ketua 2. Berita acara sidang pemilihan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Bartolomeus masa bakti 2022 sampai dengan 2025. Dengan demikian sidang pemilihan dinyatakan mencapai quorum dan sah untuk dilaksanakan. Sidang pleno keempat ditutup. Sidang pleno 5 dibuka. Memperhatikan keputusan sidang pleno 1 tanggal 3 Desember 2022 dalam Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Bartolomeus memutuskan menetapkan pertama, bahwa Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Bartolomeus mencapai quorum dan adalah sah sehingga mempunyai kekuatan hukum organisasi untuk menetapkan berbagai keputusan guna kelangsungan hidup organisasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 3 Desember 2022. Penanggung jawab Konferensi Cabang Maria Husnini. Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Bartolomeus menugaskan kepada segenap Dewan Pengurus Ranting yang tergabung dalam wilayah kerja Dewan Pengurus Cabang Santo Bartolomeus agar mempergunakan program pengembangan kualitas organisasi sebagai acuan dalam menjalankan organisasi untuk masa bakti tahun 2022 sampai 2025. Surat keputusan nomor /67/DPD Jakarta memberlakukan purna bakti personalia yang namanya tercantum dalam klaster 2 Maria Husnini sebagai jabatan Ketua Cabang, Maria Ernia Lestari Wakil Ketua 1, Agnes Kandi Rospita Wakil Ketua 2 masa bakti 2019 sampai dengan 2022 dengan ucapan terima kasih atas dana bakti yang telah disumbangkan kepada wanita Katolik RI. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih, saya Sani Martin Gatanilatu selaku anggota Presidium 1 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Jakarta dengan ini melantik 1 nama F. Lindawati sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Santo Bartolomeus Taman Galaksi. 2. Nama Veronica Eka Wijayati sebagai Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Cabang Santo Bartolomeus Taman Galaksi.
sebagai Wakil Ketua 2 Dewan Pengurus Cabang Santo Bartolomeus Taman Galaksi. Ketiganya sebagai pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Bartolomeus Taman Galaksi untuk masa bakti kepengurusan terhitung sejak tanggal 3 bulan Desember tahun 2022 sampai tanggal 3 bulan Desember tahun 2025. Semoga Tuhan memberikan bimbingan dalam menjalankan tugas sesuai dengan janji pimpinan yang akan diucapkan. Jakarta, 3 Desember 2022, Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah Jakarta, anggota Presiden 1 Sangat. Janji pimpinan Wanita Katolik RI. Pimpinan Wanita Katolik RI. Kami, pimpinan Wanita Katolik RI, Pimpinan Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santo Bartolomeus Taman Galaksi, berjanji untuk melaksanakan tugas kepengurusan Wanita Katolik Republik Indonesia menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan strategi kerja yang ditetapkan Kongres. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan memberkati kita sekalian dalam mewujudkan cita-cita Wanita Katolik Republik Indonesia. Semoga Tuhan memberkati karya pelayanan Wanita Katolik RI Cabang Santo Bartolomeus Taman Galaksi dalam semangat melayani gereja dan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan tim Ibu Didi dan Ibu Nisa untuk melanjutkan kepengurusan Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Bartolomeus. Mohon dukungan untuk apa kami dapat melaksanakan mandat yang telah dipercayakan kepada kami untuk 3 tahun mendatang. Tuhan memberkati. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu pada siang hari ini, di mana Bapa dari awal pertengahan hingga akhir acara ini kami telah jalankan dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik, mendapat ketua yang baik.
periode yang baru ini bisa bekerja dengan baik. Semoga seluruh kegiatan dan para ibu keluarga serta presidium rencana ke depan dalam layanan kepada gereja dan masyarakat dapat jalan kembali masing-masing diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra